Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Harahap, instansi SDN 100140 Padang Sungsangan. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara, kelas 9.73. Fasilitator saya yaitu Ibu Dewi Kristina Tapupolon, SPDGR. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Etnalawati Harahap, SPD, MSI. CGP, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Muhammad Akhir Harhab, SPD. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Sahabat guru dimanapun berada. Dan siapa saja yang menjumpai artikel saya ini, saya sangat bahagia sekali karena bisa menulis yang berbentuk artikel ini di dalam website Canva. Dikarenakan pada hari ini dan di saat saya menulis tulisan ini, ada rasa bahagia dan rasa kebanggaan tersendiri. Bisa menuangkan dan mengekspresikan terkait apa yang sudah saya pelajari setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Mengingat sekilas balik apa yang sudah saya pelajari pada modul satu, di dalam modul satu saya pelajari tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana di dalam modul satu ini terdapat 4 submodul yang terdiri dari modul 1.1 yaitu materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu dengan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dengan materi visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 yaitu dengan materi budaya positif. Di dalam rangkaian modul tersebut merupakan rangkaian tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana guru penggerak merupakan guru yang dijadikan sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa bisa mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan tentunya proaktif. Di dalam modul 1.1 dengan materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara diberikan pemahaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Sehingga di modul 1.1 ini terjadi perubahan mindset yang ada di dalam diri saya. Bahwa setiap murid mempunyai kodratnya masing-masing dan tugas guru hanya menuntun kodrat murid dan bukan menuntut murid. Sehingga nantinya murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik sebagai pribadi dan begitu juga sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa saya pahami dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam materi modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, murid diibaratkan sebagai tanaman. Tidak akan tumbuh jagung murid yang mempunyai kodrat padi. Dan sebaliknya, tidak akan tumbuh padi murid yang mempunyai kodrat jagung. Guru hanya merawat saja sesuai dengan cara menanam. Begitu juga dengan kodratnya. Tanamlah jagung seperti menanam jagung. Dan tanamlah padi seperti menanam padi. Yang ketiga, pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Yang kelima, mendidik dengan sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso tutwuri handayani. Yang keenam, pendidikan yang menghamba pada anak.
Yang ketujuh, asimilasi budaya menganut konsep trikon. Berangkat dari bekal yang sudah saya pelajari dalam dan pahami di modul 1.1 dan berlandaskan pada filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya sebagai guru mulai membangun dan menegakkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan materi yang ada di modul 1.2. Di dalam modul 1.2 ini, saya pelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, sehingga materi modul 1.2 ini merupakan penguat untuk menjalankan filosofis Ki Hajar Dewantara dengan menegakkan nilai guru penggerak dan siap memerankan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak antara lain adalah nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi rekan kerja atau guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Setelah memahami modul 1.1 dan 1.2, alur seterusnya adalah membuat visi. Visi di sini didasari dari impian guru pada murid di masa depan, sehingga untuk impian tersebut, guru bisa membuat rencana dan alur untuk mencapai sebuah impian dengan prakarsa perubahan dan dengan menghitung aset. Tantangan, aksi, dan pembelajaran guru bisa membuat sebuah prakarsa perubahan dengan sebuah manajemen inquiry apresiatif atau IA, yakni dengan menerapkan tahapan-tahapan bakja tentu dengan tujuan untuk menjaga daya dan kekuatan simultannya. Alur inquiry apresiatif atau IA dari bakja sendiri adalah B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dari manajemen inquiry apresiatif Bagja ini nantinya akan melahirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang sudah terencana dan siap dengan aksi nyatanya, yang nantinya akan menjadikan sebuah perubahan yang positif sesuai dengan visi guru penggerak dan begitu juga dengan tujuan pendidikan nasional. Perubahan-perubahan positif yang dibuat oleh prakarsa tersebut akan terwujudnya sebuah budaya positif di sekolah. Kemudian, apa saja komponen budaya positif dan bagaimana mengelola penyimpangan-penyimpangan akan nilai-nilai universal keyakinan sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dipelajari di modul 1.4 dengan materi budaya positif. Di dalam modul 1.4 ini, saya telah memahami bagaimana mengelola penyimpangan akan nilai-nilai universal keyakinan sekolah. Dan bagaimana guru mengambil peran dalam kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Berikut beberapa materi yang sudah dipelajari dan dipahami di modul 1.4 antara lain. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Di dalam disiplin positif dan kebajikan universal ini ada terdapat tiga bagian. Yang pertama, miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang kedua, miskonsepsi makna disiplin. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, teori motivasi atau hukuman penghargaan dan restitusi. Di dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi, ini terdapat tiga bagian. Yang pertama, motivasi perilaku seseorang. Yang kedua,
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tersandra oleh penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, guru, segitiga restitusi. Bagaimana peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari pemahaman diri sendiri dan kemudian penyebaran pada teman sejawat tentang keyakinan kelas. 5 posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Penyebaran ini saya lakukan dengan metode persuasif atau empat mata. Sehingga nantinya penerapan disiplin positif bisa dimulai dari diri sendiri dan teman sejawat dan kemudian merambah pada warga sekolah. Dengan tujuan dapat menumbuhkan budaya positif yang termotivasi dari dalam yang nantinya akan membentuk karakter murid yang berprofil Pancasila. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Pada dasarnya, yang bisa mengontrol seseorang adalah seorang itu sendiri. Seorang yang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantungnya pada diri. Seorang sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap kebutuhan dasar seseorang itu berbeda. Yang ketiga, teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi bisa berasal dari eksternal dan internal. Motivasi yang berasal dari eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan untuk motivasi yang berasal dari internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Pada dasarnya, hukuman dan penghargaan itu sama. Hanya hukuman lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif, sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid pada positif. Hukuman mengontrol perilaku seseorang dengan sifat memaksa, menyakitkan, dan menciptakan identitas gagal, sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Namun, pada sejatinya, penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi, di mana dalam jangka waktu tertentu hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer pada diri manusia. Pada dasarnya, setiap murid yang menyimpang dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan, pada dasarnya murid tersebut
tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan pengusahaan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam menciptakan restitusi, perlulah beberapa tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 tindakan yang saling berkaitan dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga dari 3 tindakan dalam restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Tujuan dalam segitiga restitusi adalah membimbing murid berdisiplin positif dengan motivasi yang berasal dari dalam atau internal. Tahapan-tahapan pada pendekatan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas atau stabil the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanamkan keyakinan seek the belief. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik dari pemahaman pada materi tersebut adalah yang pertama, hukuman penghargaan. Pada awalnya, saya meyakini bahwa hukuman adalah sesuatu tindakan yang sangat saya hindari, karena dengan hukuman bisa mematikan motivasi murid, dan justru saya sangat meyakini bahwa penghargaan adalah suatu tindakan yang dapat memotivasi murid sebagai bentuk apresiasi tentang perilaku baik kepada murid. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.4, hukuman dan penghargaan, sama-sama bisa mematikan motivasi intrinsik murid. Dan pada jangka waktu tertentu, penghargaan akan membuat murid tergantungan. Yang kedua, keyakinan dan peraturan kelas. Pada awalnya, saya mengutamakan peraturan. Peraturan kelas itu adalah suatu sistem yang sangat efektif untuk mengatur murid agar nantinya murid bisa berdisiplin positif sesuai dengan koridor peraturan kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4, peraturan justru tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Peraturan hanya berasal dari motivasi eksternal yang nantinya akan bersifat ketergantungan pada suatu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan motivasi yang bersumber dari dalam sehingga ada atau tidak adanya peraturan murid akan melakukan dan menerapkan disiplin positif sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Hal yang paling menarik ketika pada tahapan menstabilkan identitas, ketika seorang guru berkata pada murid bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Dan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru, murid bisa mengubah identitas mereka dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sedangkan yang sering saya lakukan biasanya menyudutkan murid dengan membahas berbagai aktivitas penyimpangan mereka dari beberapa sudut pandang. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma tentang hukuman dan penghargaan yang semula saya
beranggapan bahwa penghargaan yaitu langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Ternyata untuk membangun budaya yang positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, perubahan teori kontrol. Perubahan teori kontrol yang semula saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4, guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang dapat mengontrol murid itu sebenarnya adalah murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya murid mengizinkan dirinya dikontrol. Dari hal tersebut, butuh motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas agar murid bisa melakukan sesuai dengan motivasi dari dalam. Yang ketiga, perubahan segitiga restitusi. Perubahan segitiga restitusi yang semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahan dari berbagai sudut pandang. Sekarang, keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah adalah menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Dan hambatan dan tantangan saya masih berbenturan pada beberapa guru yang masih berparadigma bahwa kontrol penghukuman adalah tindakan yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Sehingga saya butuh pendekatan khusus secara persuasif untuk berdiskusi dalam membangun pemahaman tentang disiplin positif dan budaya positif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, terutama padahal paradigma kontrol penghukum dan penggunaan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman bahwa setiap murid mempunyai kebutuhan dasar. Dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka dari tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan murid dalam hal penyimpangan tentunya dibutuhkan segitiga restitusi yang bisa menstabilkan identitas sampai pada keyakinan diri murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik sudah saya lakukan, yaitu adanya peraturan yang sudah mengikat. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri saya sendiri agar saya bisa menjadi posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi penghargaan menjadi sebuah guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih cenderung
merubah posisi kontrol sebagai manajer sehingga akan membangun identitas murid yang awalnya sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun beda istilah saja dan langkah-langkah tidak teratur, serta tidak ada tujuan dan indikator yang jelas. Sehingga apa yang saya lakukan tanpa arah dan tujuan, dan output dari apa yang saya lakukan tidak berdasarkan pada keyakinan kelas dan tidak termotivasi pada dalam murid. Motivasi saya hanya bagaimana murid bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan dan mengabaikan motivasi intrinstiknya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun kelas? Tentu adanya, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan sebagainya. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah, sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.